Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Dan ketika kami melihat ketidaksetiaan kami, bahkan di dalam sepanjang minggu ini ya Tuhan, seharusnya kami tidak mempunyai kesempatan untuk datang, keberanian untuk datang ke dalam hadirat Engkau. Tetapi karena darah Kristus kami boleh dilayakkan. Kami masih boleh mempunyai kesempatan lagi dan lagi. Tuhan masih memberikan kepada kami untuk boleh datang kepada hadirat-Mu. Untuk sekali lagi disucikan, sekali lagi dimurnikan menurut firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai perenungan firman pada sore hari ini boleh menjadi perenungan yang membawa kami masuk ke dalam rencana Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang besar boleh digenapi di dalam setiap dari kami yang kecil-kecil, yang terpisah-terpisah ini, tetapi boleh disatukan menggenapi rencana Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam Ibrani 11 itu mencatat tentang the hall of faith ya. Itu apa namanya? List dari para pahlawan iman. Ada belasan atau bahkan puluhan pahlawan iman yang dicatat mulai dari 1 sampai ke belakang begitu. Setiap nama hanya dicatat 1 ayat. Tapi ada 2 nama yang spesial, yaitu yang dicatat lebih panjang dari 1 ayat. Yaitu adalah Musa dicatat 6 ayat, dan Abraham dicatat 12 ayat. Jadi karena itu yang namanya konsep iman itu sangat lekat dengan Abraham. Bahkan Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang iman Abraham. Iman yang membuat Abraham dibenarkan oleh Tuhan, yaitu dari Kejadian 15. Di sepanjang eksposisi ini kita, walaupun kita tahu Abraham adalah bapa orang beriman, tapi eksposisi minggu demi minggu kita mendapati Abraham bergumul dengan imannya. Abraham jatuh bangun di dalam imannya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia yang terus menopang iman Abraham. Nah, pasal 15 ini seringkali di dalam para teolog itu mencatat ini salah satu pasal yang paling penting di dalam perkembangan teologi. Dan misal Brueggemann menulis ya, this is probably the most important chapter in the entire collection. Waktu membahas tentang perjanjian lama. Jadi hari ini kita membahas satu pasal yang benar-benar sangat important. Mari kita membaca dari ayat pasal 15 ayat 1 sampai 7 terlebih dahulu, sampai ke 6 terlebih dahulu. Mari saudara kita membuka dari Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membaca yang pertama, saudara sekalian yang kedua dan seterusnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iya, di pasal 12 kita sudah melihat Tuhan sudah berjanji kepada Abraham ya. Ketika Tuhan memanggil Abram keluar dari tanah Ur, dia sudah berjanji kepada Abram bahwa dia akan memberikan tanah kepada Abram. Dia akan menjadikan Abram sebagai bangsa yang besar, dia akan diberkati dan juga melalui dia segala bangsa akan mendapat berkat. Nah, di pasal 15 ini Tuhan sekali lagi mengingatkan janjinya kepada Abram bahwa engkau akan mendapat berkat keturunan, tentang janji tanahnya nanti ayat 7 sampai 21. Jadi ketika kita lihat di sini ya, Abram di pasal 13, 14 kita sudah baca dia menolong Lot, dia sudah mengalahkan banyak raja, tapi waktu kembali dia menolak reward daripada Raja Sodom
ingat ya, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang ini. Dia menolak, dia sudah menang, dia seharusnya berhak mendapatkan banyak harta dari hasil peperangan. Tapi dia menolak semua itu, dia kembalikan kepada Raja Sodom. Dan di ayat 1 ini Tuhan datang kepada dia, jangan takut. Coba bayangkan saudara baru menang lawan 4 raja ini. Dan apa yang kira-kira 4 raja itu akan lakukan ya? Kemungkinan akan serang balik Abraham ya. Jadi Abraham ini di dalam kondisi yang sangat takut juga, dan dia juga hilang harta semuanya. Di tengah-tengah situasi seperti inilah Tuhan datang dan dia berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Dan mengenai upah yang kamu sudah hilang itu, kamu sudah kembalikan, upahmu akan sangat besar. Lalu Abraham menjawab, ya tapi apa yang kau berikan? Karena kalau aku meninggal pun aku gak punya anak kok. Dan mengingatkan sekali lagi janji Tuhan kepada dia tentang anak mana Tuhan janjinya. Jadi di sini kita bisa lihat, kita sudah baca semuanya ya. Sudah baca semuanya sampai akhir hidupnya Abraham. Abraham tidak mempunyai tanah. Satu-satunya tanah nanti yang dimiliki, yang mempunyai surat tanah begitu ya, menjadi legal haknya Abraham, itu cuman sepotong tanah yang dia beli untuk menjadi tempat kuburan Sarah dan dirinya sendiri. Jadi dia dikatakan dia mendapat tanah yang besar, tapi sampai mati dia tidak melihat penggenapan janjinya. Kapan penggenapan janjinya digenapi? Waktu Tuhan berkata, keturunanmu akan memiliki tanah ini. 430 tahun kemudian saudara. 400 tahun kemudian. Jadi di nama Abraham dicatat di Ibrani 11 sebagai orang yang bapak orang beriman. Ya hidup orang beriman keren namanya begitu. Tapi secara realita yang namanya hidup di dalam iman, hidup bergantung kepada iman, hidup bergantung kepada janji Tuhan, artinya adalah hidup yang penuh penantian. Saudara tahu di dalam hidup kita semua hidup yang penuh penantian. Kita menantikan banyak hal. Kita menanti di dalam perjalanan kita menanti penggenapan janji, kita menanti naik gaji, kita menanti segala hal. Saudara misalnya seorang perfeksionis yang mau hidupnya segala sesuatu terancana dengan teratur, segala sesuatu jelas di awal. Ada gak dari saudara yang model perfeksionis seperti ini? Yang semuanya harus teratur, semuanya harus di-plan, semuanya jelas di awal. Saudara akan sangat sulit menikah dengan orang yang happy go lucky gitu ya, yang nanti saja. Jadi ada kisah seorang suami yang kalau ditanya gimana tentang plan liburan, nanti aja, I'll tell you later gitu. I'll tell you later gitu. Belum jelas ininya, liburnya kapan, cutinya kapan, nanti aja. Kalau ditanya lagi, ini udah tinggal seminggu lagi loh, kita belum booking tiket, enggak apa-apa nanti aja. Gitu. Nanti aja, udah tinggal 2-3 hari lagi, jadi pergi atau enggak ya, nanti aja, besok saya kasih tahu gitu. Sebagai istri mungkin enggak, akhirnya hari terakhir, sang suami bilang, oke, sudah dapat go ahead-nya, besok kita pergi. Oh oke. Berarti sekarang mulai ini ya, waktu mulai pergi malamnya, oh besok pesawat terbang pagi-pagi. Ternyata lupa bawa jaket ya. Sang istri berkata, jangan takut, saya sudah siapkan dari 5 hari yang lalu. Waktu naik taksi menuju ke bandara, itu paspor kita lupa bawa ya. Oh jangan takut, saya sudah siapkan ada di tas saya gitu. Kita lupa tukar uang ya, tukar dolar ya. Oh jangan takut, seminggu yang lalu walaupun belum pasti saya sudah tukar dulu. Berbahagia kalau punya istri seperti ini ya. Ini saya bicara ini bukan pengalaman pribadi, walaupun mirip-mirip begitu. Tapi kira-kira saudara bisa merasakan kalau hidup menikah dengan orang semacam ini, sedangkan saudara adalah orang yang sangat perfeksionis begitu ya, semuanya harus di-plan, gitu, akan sangat stressful ya. Semuanya digantung, nanti, tarsok. Dan tapi ini yang terjadi pada Abraham, saudara. Ada satu hamba Tuhan yang mencoba merunut sepanjang perjalanan hidup iman Abraham dari awal sampai akhir, adalah seperti kisah hidup seperti istri frustasi tadi, gitu. Dia mulai dengan demikian ya. Waktu Tuhan memanggil Abraham, dia berkata demikian, Abraham,
keluar dari tanah Ur, aku akan mengutus engkau keluar. Abraham tanya, kemana Tuhan? I'll tell you later. Nanti aja, keluar dulu. Oh oke, dia taat, keluar dulu. Terus, Abraham, aku akan memberikan kamu tanah. Di mana Tuhan? I'll tell you later. Keliling dulu aja di tanah perjanjian. Oke. Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan. Saya kan mandul, sudah tua, istriku mandul. Bagaimana caranya Tuhan? I'll tell you later. Ikutin dulu aja. Setelah dapat Ishak, sudah punya anak, Tuhan berkata, aku minta serahkan anakmu. Abraham tanya, kenapa Tuhan? I'll tell you later. Sekarang pergi dulu ke gunung, bawa api dan pisau. Saudara bisa membayangkan hidup seperti ini? Hidup di mana setiap kali saudara ingin kejelasan dan saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya sudah cari kerjaan berbulan-bulan Tuhan, kapan? Terus Tuhan jawab, I'll tell you later. Tuhan, di manakah pasangan hidupku yang sudah saya doakan bertahun-tahun? Tuhan jawab, I'll tell you later. Susah ya punya kehidupan yang seperti begini. Ini bukan justification bagi pria-pria di sini yang sering ditanya oleh pacarnya, kapan nikah, kapan nikah? Nanti ya. Tuh mirip jawaban Tuhan kan? Nanti ya. Bukan ya. Ini saudara bukan Tuhan dan saudara kalau ingin lebih kejelasan ikutlah speak. Rahasia pacaran dan pernikahan. Di situ akan lebih dijelaskan. Nah, di sini kita seringkali kesulitan kita ikut Tuhan itu seperti gitu ya. Tuhan saya ingin ikut kamu gitu, tapi tolong dong kasih jelas gitu, kasih penjelasannya di awal, kasih kami ngerti dulu gitu. Di sini suruh keluar kemana? Nggak tahu, keluar dulu. Lah sekarang ini suruh tunggu, punya anak, yes aku akan kasih, tapi tunggu sampai kapan? Nanti. Susah ya mengikut Tuhan tetapi di dalam ketidakpastian. Kan kesulitan kita adalah ini. Kita mau taat kalau kita sudah ngerti semua. Tapi itu bukan ketaatan. Ketaatan justru ketika di dalam ketidakmengertian kita, di dalam segala ketidakjelasan, kita tetap percaya kepada Tuhan yang menyuruh kita. Nah kesulitannya adalah di sini. Kesulitannya yang tadi yang kalau pacar pria nunda-nunda terus, itu punya kesulitan. Nah kesulitannya di sini adalah apakah karena Tuhan suka nunda-nunda seperti si pria tadi? Bukan gitu ya. Di sini adalah karena ada tahapan-tahapan yang Tuhan sudah rancang, yang demi kebaikan kita semua. Bahwa kenapa dia nggak jelaskan semua? Karena kalau dijelaskan semua dari awal, mungkin kita yang nggak kuat untuk menjalaninya. Di bulan lalu ada satu seminar tentang penjelasan jurusan kepada anak-anak yang SMA 3 begitu ya, yang bergumul tentang penjelasan jurusan itu apa saja di GRI Kelapa Gading. Saya salah satu pembicaranya dan di seminar itu setengahnya anak-anak yang galau, setengahnya lagi adalah orang tua yang galau. Jadi ada anak-anak yang gak galau tapi orang tuanya yang galau. Ada juga anak-anaknya cukup galau. Nah di akhir semuanya itu kesulitannya adalah ini ya. Saya harus pergi ke negara mana, kuliah di negara mana, kuliah di universitas mana. Wah makin pusing lagi. Kuliah di bidang mana. Sekarang bidang udah belasan bahkan puluhan. Bingung gitu. Talenta saya apa? Saya juga bingung. Kehendak Tuhan untuk kamu apa? Saya juga bingung Pak. Nah gimana kamu mau melangkah ke depan kalau semuanya gak jelas? Iya, dan di situ tentu kita melihat kegalauan adalah di tengah semua begitu banyak pilihan saya harus pilih yang mana yang betul-betul pilihan rencana Tuhan, kehendak Tuhan begitu. Kenapa sih saya bisa melihat di wajah-wajah orang tua yang datang begitu atau wajah anak-anak SMA gitu. Kenapa sih Tuhan tuh nggak kasih aja di dalam mimpi begitu ya. Kamu masuk UI bidang psikologi. Sudah kan tenang gitu. Kamu masuk ITB bagian pangan kuda. Itu kan jelas gitu. Kenapa sekarang ini ya kenapa semua serba nggak jelas begitu. Kita harus menerka-nerka ini benar atau enggak ya. Ini salah atau enggak ya. Saya bisa lihat kegalauan di raut muka para orang tua dan anak-anak tersebut. Lalu
Di sesi closing saya tutup dengan satu ilustrasi demikian gitu. Kadang-kadang kita itu pengen semua jelas di depan. Tapi ketika saudara dibukakan semua di depan, itu bukan demi kebaikan saudara. Kenapa Tuhan sembunyikan, hidden, tersembunyi. Tuhan kasihnya one step at one step at one step gitu, itu demi kebaikan kita. Coba bayangkan kalau saudara menjadi seorang Yusuf gitu ya, yang mendapatkan mimpinya apa? Ada matahari, bulan menyembah kepada dia, terus ada 11 berkas gandum, saudara-saudaranya juga menyembah kepada dia. Wih, saya akan jadi pemimpin, hebat, wah saya suka mimpi gini. Tapi kan kita tahu dari seluruh perjalanan kisah Yusuf, bagaimana dia nanti akan menjadi pemimpin di Mesir, dia harus lewati dijual oleh saudaranya, dia harus menjadi budak, dia harus dipenjara. Dan coba bayangkan kalau misalnya Tuhan langsung bukakan, Yusuf, sini, kamu akan menjadi pemimpin bagi seluruh saudaramu, tapi nanti ya bulan depan, tanggal 13, kamu akan nganter tangan ke kokomu, di situ kamu akan ditangkap. Kamu akan dijual oleh koko-kokomu, dan setelah itu kamu akan menjadi budak selama bertahun-tahun, dan kamu nanti, awas-awas ya, nanti ada tante girang yang akan bujuk kamu jangan mau ya, jangan mau sama tante itu, karena kamu kalau menolak tante ini kamu akan dipenjara nanti kamu akan menolong juru roti, juru minum. Jangan takut Yusuf, saya akan kasih mimpi yang jelas juga menjelaskan artinya, tapi kamu akan dilupakan 2 tahun, kamu akan dikhianati oleh mereka, dilupakan kebaikanmu, barulah kamu jadi pemimpin besar. Kira-kira saudara, kalau diperjelas semuanya begitu, saudara akan berkata, yes, saya semangat sekali. Oke Tuhan, kapan saya dijual? Bulan depan? Apakah saudara akan berkata demikian? Mungkin enggak kan ya, mungkin berkata, saudara akan jual saya. Kok bisa Tuhan? Jadi kita bisa lihat di sini, Tuhan menyembunyikan segala sesuatu dari Yusuf itu demi kebaikan Yusuf. Dia harus menjalani one step at a time, untuk membangun imannya dia siap untuk menanggung semuanya itu. Jadi kalau saudara di dalam penantian yang saudara sama seperti Yusuf, saudara sama seperti Abraham yang berkata, kapan Tuhan, how long oh Lord. Di dalam penantian segala ketidakjelasan, kita harus sadar satu hal, saudara harus sadar satu hal, itu demi kebaikan saudara. Bukan karena Tuhan keji, Tuhan suka menunda-nunda, karena Tuhan suka lihat kita sengsara, kasihan, galau-galau terus. Coba 5 tahun lagi, bukan demikian. Tapi memang dia punya satu rencana yang indah sesuai dengan waktunya, timingnya yang tepat, yang nanti satu saat waktu kita lihat, iya dulu saya merasa itu telat sekali. Tapi sekarang setelah 10 tahun saya melihat ke belakang, saya bisa berkata, iya waktu Tuhan sempurna ya. Coba kalau Tuhan bawa lebih awal, mungkin saya nggak kuat menjalaninya. Nah, di situ baru kita bisa lihat rencana Tuhan, waktu Tuhan itu yang terbaik. Bijaksana Tuhan jauh melampaui kita semua. Jadi kita lihat Abraham tuh sukses melewati ujian demi ujian, keadaan demi keadaan yang sangat-sangat genting, tapi tidak menaklukkan dia. Karena dia bukan keadaan yang menaklukkan dia, Abraham berhasil menaklukkan keadaan demi keadaan. Kenapa? Karena Tuhan datang kepada Abraham dengan janji reward, upah yang besar kepada dia, dan Abraham percaya. Well, sebelum kita ngomong sampai ke ayat 6 dia percaya, di ayat yang kedua Abraham menjawabnya dengan demikian saudara. Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena kalau aku meninggal aku tidak punya anak. Kira-kira dengan nada yang seperti apa ya? Kita bisa melihat sedikit tone yang complaining mungkin, yang bertanya-tanya kepada Tuhan, yang menantikan kepada Tuhan. Iya Tuhan, kamu sih menyertai saya, kau sudah bawa aku keluar dari Ur sampai ke sekarang ini, berhasil mengalahkan raja-raja dan yang lain. Tapi bukankah keadaanku waktu baru pertama kali keluar sampai sekarang is still at square one, sama aja gitu. Berapa tahun yang lalu sama sekarang waktu ini, sama-sama enggak punya tanah, sama-sama enggak punya anak, sama-sama potensi kedepannya adalah madesu, masa depan suram. Semua kekayaan yang kuperoleh ini bukan untuk anakku
Atau bahkan anak angkatnya Lot itu setelah diselamatkan juga nggak kembali ke dia, tetap kembali ke Sodom. Jadi satu-satunya masa depannya adalah Eliezer, hamba ini yang menjadi penerusnya. Saudara mulai bisa sedikit merasakan kegalauan hati atau complainingnya Abraham di sini, bukan? Lalu bagaimana ya Tuhan meyakinkan Abraham di sini? Ya Tuhan meyakinkan Abraham dengan memakai dua instrumen, word and vision, dengan firman dan penglihatan. Yang pertama dia menyuruh Abraham lihat ke atas. Abraham lihat ke atas. Kamu sudah terlalu lama melihat keadaan sekelilingmu. Tidak ada tanah, tidak ada anak. Lihatnya Eliezer terus. Sekarang stop, lihat ke sekelilingmu. Stop, lihat masalah-masalahmu. Sekarang lihat ke atas. Ke atas. Ya ada apa? Ada bintang-bintang yang begitu banyak. Nah dikatakan waktu lihat bintang itu Tuhan kan nggak kasih argumen baru ya. Tuhan tuh tidak menjelaskan sesuatu yang berbeda. Tuhan hanya suruh Abraham lihat bintang. Dan bintang kan nggak bisa menjelaskan. Bintang nggak bisa ngomong gitu. Cuman harus Tuhan hanya kasih not new word but he shows Abraham a new revelation. Tanpa argumen baru, tanpa penjelasan. Tapi itu apa? Ini yang mungkin sesekali kita perlu. Kita bukannya perlu argumen. Kadang-kadang kita cuma perlu melihat siapakah Allah sebenarnya. Karena kita sudah lupa siapakah Allah. Waktu Mazmur 8 ditulis, dikatakan demikian ya. When I look at the heavens, the moons and the star. Refleksi pertamanya pemazmur itu ketika aku melihat ke langit, melihat ciptaanmu bintang dan bulan. Refleksi pertamanya pemazmur itu langsung apa saudara? Langsung apakah manusia? Apakah anak manusia? Langsung sadar betapa kecil dirinya. Saudara pernah melihat langit yang jutaan bintang? Ya di Jakarta agak susah. Tapi waktu kita ke pedalaman, kita di pulau-pulau terpencil yang belum ada lampu begitu ya, belum ada polusi lampu, belum ada polusi lampu-lampu penerangan. Saudara bisa lihat benar-benar yang namanya cakrawala itu penuh dengan ribuan jutaan bintang. Dan satu hal sih kalau saudara cukup peka, waktu saudara melihat itu, saudara akan merasa sangat kecil. Saudara akan merasa antariksa itu begitu besar dan bumi ini terlalu kecil dan kita ini cuma satu titik di dalam bumi yang begitu kecil ini dan kita langsung sadar kita begitu kecil ya. Tetapi Tuhan Allah pencipta begitu besar dan ini yang diperlukan oleh Abraham. Abraham bukan perlu a new arguments, tapi Abraham perlu diingatkan a new reminder about who is God, tentang siapakah Tuhan. Jadi keyakinan Abraham di pasal 6 ini dia tidak argue lebih lanjut. Tapi ayat 6 dikatakan percayalah Abram kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi keyakinan Abram bukan didasarkan oleh rational argument only. Tapi kepada kesadaran Tuhan itu Tuhan, saya itu manusia. Nah di sini para teolog mulai dari Agustinus biasanya mulai membagi pengertian iman di sini ya. Ayat ke-6 percayalah Abram kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Just by his faith he is justified. Para teolog biasanya membagi jadi dua gitu. Fides quae yaitu artinya belief. Di dalam bahasa Inggrisnya belief, the content of faith. Ini tentang iman objektif apa yang kita percaya. Kalau di dalam konteks sekarang adalah pengakuan iman yang objektif. Apa yang kamu percaya? Aku percaya kepada ya ini pengakuan iman rasuli ini gitu ya, kepada Alkitab. Tapi juga ada sisi kedua dari pengertian iman. Aspek keduanya adalah fides qua. Yang tadi quae ada e-nya, yang ini cuman qua. Itu adalah act of faith, trust. Yang tadi itu percaya kepada sesuatu yang objektif, yang ini personal, subjective faith yang mempercayakan diri, tindakan iman yang personal. Nah, cara paling baik menjelaskan ini tuh ini, ilustrasinya Mr. Blondin di Evangelism Explosion. Saudara pernah dengar Evangelism Explosion? Ada satu ilustrasi yang dia
yang dia menjelaskan ini. Mr. Blondin itu seorang ini ya, seorang akrobat yang bisa menyeberang Niagara Fall dari air terjun yang besar dari ujung sini ke ujung sini dengan ini tali dan tambang. Lalu dia bisa begitu. Dia bisa lewatin itu, wah orang tepuk tangan. Lalu dia sekarang bukan pakai tongkat itu lagi penyeimbang, dia bawa karung beras. Wah, karung beras pun lewat. Dia tingkatkan lagi, dia bawa ini kereta yang isinya karung beras lebih berat lagi. Wah, hebat juga bisa gitu. Lalu dia tanya kepada penonton, saudara percaya gak kalau saya ganti karung berasnya dengan seseorang, saya bisa menyeberangi ini? Lalu penonton bilang, iya dong ya. Karung beras 100 kilo diganti orang 70 kilo ya bisa lah ya. Asal tuh orang gak goyang-goyang, gak loncat-loncat di dalam kereta itu ya bisa gitu. Oh, iya oke, kami percaya semua bisa. Oke, sekarang saudara saya butuh satu volunteer. Siapa di antara saudara yang mau menjadi volunteer? Gak ada satupun. Nah dia bilang inilah contoh percaya dia bisa, tapi tidak mempercayakan diri kepada si blondin tersebut gitu. Dan waktu Abraham melihat ke atas, dia melihat realitas yang berbeda, realitas janji Tuhan bahwa Tuhan yang mampu menciptakan segala sesuatu ini, dia juga mampu akan menggenapi janji-janjinya. Nah di ayat ke-6 ini salah satu ayat yang paling penting yang menjadi terobosan bagi reformasi, menjadi teologi Paulus bahwa Abraham dibenarkan oleh iman, dibenarkan justified by faith. Itu dikutip di Paulus di Roma 4 ayat 3, dikutip di Galatia 3 ayat 6, dikutip juga oleh Yakobus, surat Yakobus di pasal 2 ayat 23 untuk confirm bahwa yang namanya keselamatan kita, yang namanya pembenaran kita selalu basisnya adalah anugerah Tuhan melalui iman kita, bukan perbuatan baik. Nah ini kita sudah bahas di tahun lalu tentang reformasi, tentang justification by faith. Ya kita tahu tentang hal ini. Nah pertanyaannya gini saudara, apakah di pasal 15 ini baru Abraham punya iman? Apakah sebelum-sebelumnya itu Abraham tidak punya iman? Enggak kan? Ada kan dicatat catatan-catatan bahwa dia beriman. Bahwa dia keluar dari tanah Ur tanpa janji Tuhan yang spesifik. Itu kan tindakan iman toh. Waktu dia disuruh memilih dan dia membiarkan Lot yang memilih dulu, itu juga tindakan iman toh. Waktu dia menolong Lot dengan 318 orangnya berperang melawan 4 raja-raja itu, dia juga bertindak dengan iman. Nah di antara semua iman itu bahkan nanti pasal 22 ketika dia mempersembahkan Ishak, itu juga dia bertindak dengan iman. Tapi kenapa semua catatan di perjanjian baru itu mengutip justification by faith itu di pasal 15 ini, bukan di yang sebelum-sebelumnya itu loh. Kenapa ya? Ya karena di sini ada yang menjelaskan iman Abraham di pasal 15 ini adalah iman yang secara langsung terkoneksi kepada janji Tuhan kepada keturunan. Keturunan yang dijanjikan kepada Abraham. Nah keturunan yang di sini nanti dijelaskan di Galatia 3 ayat 16. Ditampilkan itu, nanti kita nggak usah buka Alkitabnya, sudah disiapkan gitu. Keturunan yang dimaksud di sini itu bukan Ishak, tetapi Kristus. Nanti di sini Paulus menulis ya, menjelaskan adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Bahasa Inggris lebih jelas, not to your seeds but to your seed, singular. Dan singular itu siapa? Kristus. Dari begitu banyak keturunan Abraham, satu-satunya seed yang keturunan yang ditujukan itu, yang dijanjikan di dalam Kejadian 3, keturunanmu akan meremukan kepala ular melalui Abraham, itu cuma satu, yaitu Kristus. Jadi di sini boleh dibilang iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran adalah iman yang percaya apa yang difirmankan Tuhan tentang keturunan yang dijanjikan tersebut. Jadi iman ini yang terkoneksi dengan kepada janji Tuhan kepada keturunan ini, kepada Kristus. Jadi tindakan
percaya iman Abraham di sini dijadikan model oleh Roh Kudus bagi Paulus dan Yakobus nanti di Perjanjian Baru sebagai justification by grace through faith alone, ya karena ada koneksi terhadap janji kepada Kristus. Jadi kita bisa bilang yang namanya justification tidak pernah terlepas dari Kristus. Yang namanya pembenaran kita, yang namanya iman kita tidak pernah terpisah dari Kristus. Tidak ada pembenaran keselamatan dari Kristus. Seringkali saudara pernah mendengar demikian ya di dalam ceramah-ceramah. Gimana ya orang perjanjian lama bisa diselamatkan, sedangkan Tuhan Yesus kan belum lahir. Kan kita beriman kepada Kristus kan ya. Kalau kita di perjanjian baru, kita percaya kepada Kristus yang sudah lahir, bangkit, sudah lahir, mati dan bangkit. Kita percaya kepada Kristus. Sedangkan mereka, orang-orang di perjanjian lama, mereka diselamatkan karena apa? Karena mengikuti hukum Taurat? Kita bilang enggak. Yang namanya iman kita diselamatkan dengan iman, dengan orang perjanjian lama, mereka juga diselamatkan oleh iman. Platformnya sama, yaitu adalah ini saudara. Kalau kita melihat, kita diselamatkan karena iman, kita melihat ke belakang kepada Kristus. Orang-orang perjanjian lama dengan iman melihat ke depan kepada Kristus yang dilakukan oleh Abraham. Jadi sama-sama iman kepada Kristus. Mereka melihat ke depan, in the future. Apakah kita melihat sekarang? Enggak, kita melihat ke belakang bagaimana Kristus menjadi penggenapannya. Jadi platform yang sama antara orang di PL dengan di PB diselamatkan oleh iman. Nah sekarang kita akan baca ayat ke-7 sampai ke-21 saudara. Ini juga teologi yang sangat penting yaitu di dalam covenant theology. Kita akan bahas cukup cepat gitu. Kita akan habiskan dalam minggu ini. Saya akan baca ayat ke-7, saudara ke-8 dan seterusnya sampai ke-21. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu." Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon. Iya, ini adalah perkembangan teologi menjadi covenant, promise into covenant. Covenant di sini dilihat sangat penting, bahkan sebelum covenant yang Tuhan turunkan kepada Musa di dalam Gunung Sinai, ya, Sinai Covenant. Ini Abrahamic Covenant ini sudah lebih dahulu, bahkan nanti di Galatia 3 ayat 17 dikatakan demikian. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Bahwa Tuhan sudah kasih covenant kepada Abraham, 430 tahun kemudian Tuhan kasih covenant lagi kepada Musa, ini enggak batal. Ini tetap berlanjut kekuatannya, kuasanya. Dan karena covenant inilah Tuhan akan menghormati janjinya, dia akan dikatakan ayat 22 ini, dia akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan dia akan mengirim Kristus sebagai penggenapannya. Nah, ini yang namanya kita sebut the gospel of Abraham. Nah, di dalam pick quote kita membahasnya sebagai gospel of Abraham.
bahwa Tuhan membenarkan orang-orang, coba tampilkan Galatia 3 ayat 8 ya. Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nanti saudara kalau misalnya belum jelas di mana ya gospelnya ya di dalam hal ini. Nanti kita akan melihat lebih jelas dan lebih jelas lagi bahwa inilah gospel dinyatakan oleh Allah kepada Abraham dengan sangat-sangat real kepada Abraham. Tapi kenapa di sini Tuhan itu mengikat janji covenant dengan Abraham? Kenapa sih harus? Kan udah kasih janji kan ya. Tapi Abraham masih ragu lagi kan ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, aku Tuhan akan membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, aku akan memberikan negeri ini. Kalau tadi janji tentang keturunan ayat 1-6, ayat 7-21 Tuhan memberikan janji lagi tentang tanah. Tanah ini akan kuberikan kepadamu. Lalu Abraham berkata, yes, but how do I know? Dari mana aku tahu? Nah, satu ini lagi ya, satu respon lagi dari Abraham. Dan Tuhan mengikat janji untuk meyakinkan Abraham. Seakan-akan gini loh, saudara beli, terus saudara bilang, dari mana aku tahu? Kita buat tertulis. Itu pernah ada presiden Amerika mana ya, saya lupa sama presiden satunya lagi, Rusia. Mereka lagi ngomong-ngomong, terus akhirnya tercapai kesepakatan, oke, kita deal ya. Tapi ini deal serentak begitu tanpa perencanaan. Lalu yang mereka lakukan adalah oke, kita tulis di ini tisu, karena nggak ada kertas saat itu. Mereka tulis di tisu dua-dua tanda tangan dan itu legally binding, benar-benar mengikat secara legal. Nah di sini seakan-akan Tuhan itu berkata oke, kamu nggak yakin, coba Ibrani 6 ayat 17-20 dikatakan demikian ya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar ya, yang aman bagi jiwa kita. Bahasa Inggrisnya, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Kita tahu ini, Abraham ini galau gitu. Abraham ini terus menantikan ini loh. Tuhan, aku gimana bisa percaya? Aku sudah nunggu begitu lama. Dan untuk meyakinkan Abraham dan meyakinkan Abraham lagi, Tuhan kasih jangkar yang kuat. Nah ini jangkar yang kuat di dalam covenant. Aku sudah make it tertulis di sini ya, seakan-akan tertulis gitu. Jangkar. Saudara, waktu saya mission trip yang ke Sultra, ke ini yang gempa itu, yang di dalam gempa dengan Pak Tumpal dan beberapa rekan itu di Palu situ ya. Kita ada pengalaman naik perahu gitu, perahu kecil dan melewati satu danau dari ujung satu sampai ujung satu, dan pagi-pagi itu tenang sekali gitu. Tapi siang dikatakan kalau mau nyebrang balik jam 1 sudah mesti kembali Pak. Kenapa? Karena kalau enggak itu sudah terlalu ini besar ombaknya begitu. Dan betul gitu ya, ombaknya begitu besar dan sampai di tengah-tengah itu kalau kita hanya membiarkan tenang aja gitu ya, maka ini sampannya akan terbawa oleh ombak sesuai dengan gelombangnya gitu. Tapi bagaimana supaya bisa tetap stay fix di dalam satu posisi walaupun begitu banyak ombak begitu? Yaitu si bapaknya itu mesti turunin jangkarnya, lempar jangkarnya sampai kemana jangkarnya? Ngambang-ngambang di air 10 cm? Enggak, itu enggak membantu sama sekali. Jangkarnya hanya berfungsi ketika dia akhirnya turun ke bawah dan akhirnya kena kepada batu yang kokoh yang bisa membuat sampan yang di atasnya itu tidak terbawa oleh ini gelombang ombak gitu. Jadi ada jangkar yang menahanmu tetap kokoh di posisi tersebut. Nah sekarang pertanyaannya begini saudara, ini sebagai metafora ya. Hidup kita juga diterpa oleh gelombang
gelombang perubahan, gelombang pencobaan, gelombang ujian demi ujian, pengharapan saudara itu di mana? Jangkar bagi jiwamu itu di mana? Apa yang membuat engkau bertahan menghadapi gelombang-gelombang ini? Misalnya ya, ada seorang yang ingin pergi ke luar negeri begitu, tapi tidak ada dana begitu ya. Seperti saya dulu gitu, saya nggak pernah bermimpi ke luar negeri begitu. Tapi pengharapan saya apa? Jangkar saya apa? Akhirnya saya bisa gitu. Karena ada orang yang menopang dengan uang, enggak. Orang tua bisa diandalkan, enggak. Jadi siapa yang bisa diandalkan? Ini ada tawaran beasiswa dari pemerintah Singapura yang bisa diandalkan, bahwa kalau memenuhi syarat ya itu pasti bisa diandalkan begitu ya. Jadi ini apa yang membuat kita itu berani melangkah, membuat kita itu berani menghadapi gelombang ini? Apa sih jangkarmu itu? Ya adalah ini. Semuanya itu waktu kita sadar, semuanya itu bisa berubah ya. Saudara yang menaruh jangkar pada keluarga, ekonomi keluarga, satu saat sadar ekonomi keluarga bisa berubah. Saudara yang mengharapkan kepada jangkarmu, kepada kemampuan dirimu, talenta dirimu, saya hebat kok, saya bisa kerja di mana aja, saya bisa banyak talenta, satu hari bisa berubah. Kepada teman-teman ya, no, my friends will always be around me. Teman-teman akan selalu mendukung saya. Teman-teman bisa berubah. Apa yang gak berubah di dalam dunia ini? Semua bisa berubah begitu ya, teman gereja bisa berubah. Semua bisa berubah. Jadi satu-satunya semuanya itu seperti air yang jangkar itu nggak bisa bertahan di tengah air. Itu harus kena kepada satu batu yang kokoh. Apa itu yang tidak berubah? Yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan yang kekal yang tidak berubah. Dan ini alasannya kenapa Abraham walaupun mendengar nanti dia baru dapat tanahnya 400 tahun kemudian, dia nggak galau, dia nggak berbalik, dia nggak berontak kepada Tuhan dan dia berkata oke Tuhan. Kenapa? Karena ada jangkar yang kuat itu yang membuat dia fix di posisi dia sekarang. Dia nggak mundur lagi. Dia nggak pergi lari ke yang lain. Ketika saya merenungkan tentang janji ya, berpegang kepada satu janji, saya teringat kepada seorang tokoh yang waktu saya pertama kali membaca cerita ini itu begitu membekas di otak saya. Orang yang seluruh hidupnya dijangkarkan kepada satu ayat. Ayat apa itu? Ayat Matius 28 ayat 20. Saudara ingat ayat itu? Matius 28 ayat 20, saya bacakan ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Nah ini adalah ayat kunci pegangan dari David Livingstone. Saudara bisa baca di sini ya, yang kisah-kisah hidup para misionaris, orang-orang besar itu. Nah saya bacakan kisah hidupnya. Ini adalah perkataan janji seorang gentleman. Maksudnya dia berkata ini janjinya Tuhan Yesus, it's a gentleman agreement. Dan seorang gentleman kalau sudah jabat tangan, dia nggak akan back out his promise gitu. Ini janji seorang gentleman yang paling suci. Livingstone berkata kepadanya, dia dikelilingi oleh orang-orang liar yang bermusuhan dan marah selama 16 tahun waktu dia habiskan di Afrika. Tidak pernah dia ketemu bahaya yang sedemikian besar seperti ini di dalam momen ini. Kematian seakan-akan sudah menatap wajahnya. Dan orang yang gagah perkasa begini, dia berpikir di dalam hidupnya yang sudah begitu lama, untuk pertama kali di dalam pengalaman hidupnya, dia tergoda untuk kabur. Untuk kabur dari segala kesulitan ini. Dia orang yang nekat, berani gitu ya, nggak pernah takut akan tantangan. Tapi di momen ini dia berpikir, mungkin this time I need to run away. Saya perlu kabur. Pertama kali dia tergoda untuk mencari keselamatan dirinya. Dan dia berdoa, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Dan dia menangis, tapi izinkan aku mengutip dari jurnalnya. Di jurnalnya dia tulis demikian, 14 Januari 1886, aku merasa banyak gejolak semangat dalam prospek untuk kesejahteraan wilayah yang besar ini. Tetapi ada orang-orang liar yang mengancam besok.
Ketika aku membaca bahwa Yesus berkata, semua kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan ajarlah semua bangsa dan lihatlah aku menyertai kamu sampai ke ujung dunia. Bahkan sampai ke ujung dunia. Ini adalah perkataan seorang gentleman. Nah, aku tidak akan lari malam itu. Dan malam itu dia highlight di Alkitabnya besar-besar. I will be with you to the ends of the earth. I will be with you. Kata-kata itu digaris bawahi. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi David Livingstone untuk terus mempertahankan segala sesuatunya termasuk hidupnya. Dan ketika dia kembali ke Inggris, dia disambut sebagai seorang pahlawan. Dan di satu ceramahnya dia berkata demikian. Apakah Anda ingin saya memberitahu kepada Anda sekalian apa yang mendukung saya, apa yang menopang saya selama bertahun-tahun di dalam pengasingan, kesendirian, kesepian, tidak ada orang lain, tidak ada orang yang saya mengerti bahasanya, bahkan orang-orang liar, orang-orang barbar, orang-orang Afrika kulit hitam yang bahasanya tidak bisa dimengerti dan bahkan mereka bermusuhan, mengancam. Terhadap siapa saya ditopang selama ini? Saya akan kasih tahu saudara, ini adalah ayat ini. Sesungguhnya aku menyertai kamu sampai ke ujung dunia. Atas kata-kata inilah aku mempertaruhkan segalanya dan itu tidak pernah gagal. Atas janji itulah dia mempertaruhkan semuanya dan itu tidak mengecewakannya. Seorang yang berpegang kepada janji Tuhan sebagai jangkar yang kesulitan apapun tidak akan membuat dia lari, tidak akan membuat dia back out, tidak akan gelombang bisa terus menghajar, tapi Tuhan berjanji kepada Abraham. Di ayat ke-8 ya. Waktu Abraham berkata, "Ya Tuhan, dari mana aku tahu?" Tuhan gak rebuke loh, Tuhan gak tegur dia, tapi Tuhan seakan-akan berkata kepada Abraham, dia sabar sekali kepada bapak orang beriman yang harusnya sudah ngerti dong. Tapi ragu lagi dan Tuhan berkata, yuk ku bantu turunkan jangkarmu Abraham. Nah gimana Tuhan, bagaimana? Ambil bagiku lembu betina berumur 3 tahun, terusnya ya. Dan ayat ke-10 langsung mencatat, waktu Tuhan hanya suruh ambil semua ini dan Abraham langsung potong jadi 2. Loh, Tuhan gak suruh potong loh. Tapi kok Abraham tahu langsung potong jadi 2? Ya karena itu adalah Abraham tahu melakukan sesuatu, itu adalah upacara perjanjian teken kontrak. Jadi tahu ya, saat itu perjanjian teken kontrak bukan seperti kita yang writing culture, kita siapkan surat kontrak, kita tanda tangan, bukan. Mereka belum ada. Mereka cara bikin kontraknya adalah mereka belah binatang itu jadi 2 di sini, dan barang siapa yang melanggar perjanjian dari yang kita jabat tangan itu, maka nasibnya yang melanggar perjanjian ini, nasibnya akan sama seperti binatang yang terbelah ini. Inilah perjanjian zaman dulu. Wah, agak-agak mengerikan ya. Darah di mana-mana. Saudara, saya sebelum full time, pekerjaan saya satu pekerjaan yang banyak terlibat dengan surat kontrak gitu. Surat kontrak saya persiapkan untuk klien, 2 belah pihak, penjual, pembeli harus tanda tangan kontrak semuanya begini. Dan kadang-kadang ya ini, kita tahu manusia itu back out dari janjinya gitu ya. Saya akan sewa 12 bulan apartemen ini, kondo ini. Ternyata setelah 1 bulan dia kabur. Lah gimana caranya ini? Ya di surat kontrak dijelaskan penalti-penaltinya, depositonya harus dihanguskan, dia harus bayar 11 bulan sisanya. Jadi itu ada penalti-penalti yang dicatat di dalam surat kontrak itu, apa yang terjadi kalau salah satu pihak tidak menghormati isi kontrak tersebut. Nah, dan tapi ya walaupun penalti banyak, berat, tetap aja ya orang berani begitu. Saya berharap dulu kalau misalnya saya memakai metode begini atau saudara yang banyak tekan kontrak, coba deh pakai metode begini gitu ya. Saudara bawa kambing belah jadi 2, saudara kalau berani melanggar kontrak ini, saudara akan menjadi seperti ini. Pasti nggak ada yang berani kali ya. Kira-kira ya ini loh, sangat visual, sangat gory, bloody, yang
ini kalau kamu berani melanggar, seperti inilah konsekuensi dan pelanggaran covenant ini. Jadi esensinya waktu Tuhan mengatakan demikian, bawa semuanya itu, dan Tuhan berkata adalah, ya, saya berjanji lakukan semua ini. Kalau saya ingkar, nasibku akan sama seperti binatang-binatang ini. Ini kontrak zaman saat itu. Orang-orang yang mengikat kontrak harus berani, konsekuensinya seperti itu. Nah, ayat 17 mencatat kegelapan yang mengerikan. Ada kengerian yang betul-betul unbelievable ya, yang teror begitu. Yang ini seperti efek suara atau efek visual yang mengiringi nubuatan Tuhan yang juga mengerikan, yaitu penggenapannya masih harus tunggu 400 tahun, keturunan akan diperbudak dulu. Jadi di tengah-tengah kegelapan semuanya itu. Tetapi ayat 19 itu ada mencatat begini, perapian yang berasap beserta sulu lewat di antara potongan-potongan daging tersebut. Kita bingung bacanya ya. Sulu, perapian, berasap, sulu yang berapi. Saudara, kita bingung karena kita di dalam konteks ini. Sedangkan kitab Kejadian sekali lagi ditulis bagi Musa dan pembacanya di zaman itu. Mereka sangat familiar. Waktu mereka baca ayat 19 ini saudara, mereka langsung tahu. Ini apa? Kehadiran Tuhan. Di dalam apa? Tiang api dan tiang awan. Ini ya, blazing fire and also cloudy cloud. Jadi di sini langsung tahu gitu. Ini yang namanya perapian berasap beserta sulu yang berapi, ini adalah manifestasi kehadiran Tuhan, dan manusia bisa bertemu langsung di dalam kehadiran Tuhan. Itu saja sudah satu experience yang mengagumkan, yang mengerikan, yang menakjubkan. Tapi ada satu hal lagi yang lebih menakjubkan saudara. Yaitu adalah kehadiran Tuhan ini lewat di antara daging-daging tersebut. Inilah Injil Abraham. This is the gospel of Abraham. Tadi saya kan tanya demikian ya, bagaimana sih saudara tuh bisa hidup kayak Abraham gitu ya. Bisa believe and trust, bisa percaya sekaligus juga mempercayakan diri. Fides quae yang tadi gitu. Tapi apakah saudara gak pernah ragu? Pasti ragu gitu. Seperti Abraham juga ragu. Kehidupan Abraham itu bukan, bapak orang beriman itu justru lebih ditandai sebagai ragu diyakinkan. Ragu diyakinkan lagi sama Tuhan. Ragu diyakinkan lagi sama Tuhan. Bukan hidup iman yang gak pernah ragu sama sekali. Justru hidup bapak orang beriman yang ragu, di dalam keraguan itu Tuhan berbelas kasihan memberikan keyakinan. Dan Tuhan menjawabnya dengan covenant, dengan lewat di tengah-tengah. Jadi ini ya, Tuhan waktu lewat begitu di tengah-tengah itu, seakan-akan tuh lagi bilang, aku berjanji Abraham, kalau aku back out di dalam promisku, aku Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Allah yang tidak terbatas, kalau aku back out di dalam promisku, biarlah nasibku, walaupun aku adalah Allah yang kekal, aku akan bernasib seperti binatang yang terbelah dua ini. Aku mengikat janjiku dengan covenant ini Abraham. Inilah Injil kan, tapi belum selesai di situ saudara. Abraham bisa berkata demikian, ya aku bisa yakin sih kalau engkau itu Allah, nggak akan back out dengan promismu. Tapi kan yang namanya promise, janji, taken kontrak kan dua belah pihak. Kamu sih nggak mungkin back out, tapi saya sih nggak yakin loh Tuhan. Sama seperti seorang pengantin berkata, aku sih yakin kamu nggak akan selingkuh, tapi saya nggak yakin, saya juga enggak gitu. Ya ini kan berarti dia sangat yakin sebelah situ nggak akan back out, tapi dia sendiri nggak percaya dirinya nggak akan gitu. Ya Tuhan pernah berkata ya, I will be your God, you will be my people. Abraham mungkin akan berkata, yes God, I believe, no doubt, nggak ada keraguan bahwa you will be my God, kamu akan bisa menjaga promismu. Tapi I will be your people, saya gimana bisa menjadi good enough to be your people? Saya akan gagal lagi, dan sampai kapan saya bisa dapat keyakinan kamu itu akan terus topang saya? Gimana kalau satu saat Tuhan berkata enough is enough Abraham, no more mercy? Dari mana saya dapat jaminan? Dan ini ya, jawabannya adalah ini. Tuhan berjalan melalui potongan-potongan itu sendirian. Di dalam kontrak
itu di dalam zaman raja-raja saat itu ya, covenant itu biasanya antara raja besar dengan raja yang ditaklukkan, raja kecil. Dan biasanya waktu teken kontrak yang gini, yang jalan di tengah-tengah itu siapa? Most of the time biasanya adalah raja yang ditaklukkan. Ini loh kontrak-kontraknya, kamu harus lakukan ini. Sekarang lu yang jalan. Raja besar tunggu doang. Nah, kamu kalau berani berontak, itu nasibmu seperti itu. Atau kalau raja besar baik, oke, kita jalan sama-sama berdua. Nggak pernah dalam kejadian raja besar yang lewat sendirian dan raja kecil yang ditaklukkan itu nggak jalan sama sekali. Dan ini yang terjadi di dalam pasal 15 ini. Bahwa Tuhan berjalan dan dia tidak berkata, oke, aku jalan Abraham, tapi sekarang giliran kamu ya. I've done my part, now you have done your part. Now you have to do your part. Kamu jalankan bagian kamu. Enggak. Nah, inilah Injil. Injil itu adalah sepenuhnya 100% inisiatif Tuhan. Injil itu bukan seperti yang kita sering dengar, God will help those who help themselves. Tuhan menolong mereka yang membantu diri mereka sendiri, ya kerjasama, upaya begitu ya, kongsi. Bukan. Dikatakan sekali lagi, Injil adalah Allah datang berkata, oke, aku akan mengambil tanggung jawab kontrak ini atas saya. Kalau saya gagal, saya bernasib seperti ini. Kalau kamu gagal, Abraham, kamu melanggar kontrak ini, covenant ini, saya juga yang akan tanggung ininya, konsekuensinya. Jadi, bukankah saudara sadar, inilah gospel of Abraham. Dan apakah Abraham setia? Apakah Abraham akan back out dalam promise-nya? Apakah manusia akan gagal di dalam promise-nya? Tentu. Dan siapa yang akan tanggung? Tuhan. Dan itu yang kita baca di Markus 16 ayat 33. Waktu kita sadar berabad-abad kemudian, kegelapan itu datang lagi. Coba kita baca Markus 15 ayat 33, dikatakan pada jam ke-6 kegelapan datang ke seluruh negeri, dan pada jam ke-9 Yesus berkata, ya Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan Yesus di sini berkata engkau meninggalkan aku? Karena inilah yang Yesaya 53 ayat 8 katakan tentang nasib Mesias. Karena ia disingkirkan dari tanah orang yang hidup. The Messiah, the living Messiah will be cut off from the land of the living. Ini sang sumber hidup. Kristus datang sebagai sang sumber hidup. Tapi dia harus dihukum, dia harus di cut off from the land of the living. Dia harus mati. Allah harus mati menanggung konsekuensi manusia yang berdosa di dalam diri Kristus. This is the gospel. This is the gospel yang seharusnya memberikan kekuatan bagi kita menghadapi badai-badai hidup ini. Tadi saya mulai dengan yang namanya kehidupan beriman adalah kehidupan yang penuh penantian. Dan penantian tidak gampang. Penantian itu tidak gampang dijalani. Hidup bergantung pada iman itu sulit. Seperti sampan yang terus dihajar oleh ombak terus menerus. Tapi karena ada jangkar yang tahan, dia harus tahan. Dia nggak bisa seperti melihat misalnya sampan-sampan lainnya ya yang nggak ada jangkar, yang enak gitu ya, tinggal lebih mudah mengikut arus. Tapi mereka terhilang. Bukankah kita lihat di dalam waktu kita hidup di dalam dunia ini, kita sering iri melihat teman-teman kita yang non-Kristen seakan-akan lebih bebas hidupnya, lebih nggak diikat oleh peraturan-peraturan. Mereka gampang melakukan ini dan itu. Seakan-akan nggak ada jangkar yang tahan mereka, sedangkan kita waktu mau korupsi, waktu mau bohong, ada jangkar yang tahan kita, begitu ya. Waktu kita mau melakukan sesuatu, main-main dengan relasi kita dengan ada jangkar yang tahan kita, gitu. Sedangkan mereka bebas gitu, mereka bebas ikut arus, mereka nyaman, sedangkan kita digempur, difitnah, diinjak-injak. Enakan ngeflow dong ya, ngeflow aja with this world. Iya, tapi mereka terhilang. Sedangkan orang yang beriman adalah orang yang tahan, dihajar terus-menerus, tapi ada jangkar yang menahan mereka. Saudara mungkin juga mengalami masa-masa seperti Abraham yang mulai galau menanti penggenapan janji Tuhan. Saudara berbeban berat menunggu hidup yang penuh penantian.
terutama yang mengalami sakit penyakit, saya percaya pasti menantikan kapan Tuhan ini bisa sembuh. Kapan ya Tuhan penyakit kesulitan-kesulitan ini dicabut. Kapan duri dalam daging ini dicabut daripadaku. Yang mengalami konflik keluarga pasti berkata kalau bisa ini beres seketika. Yang terombang-ambing dalam masalah-masalah yang lain, demikian finansial, kita berharap semuanya teduh seketika. Yang bergumul di dalam dosa berharap kapan ini bisa selesai, kok nggak selesai-selesai. Saudara masih tidak bisa menentukan jawabannya, masih terus menanti-nanti kapan. Dan sermon ini nggak menjawab, karena jawaban Tuhan kepada Abraham 400 tahun kemudian. Saudara yang menanti Tuhan kapan jodoh saya, dan jawaban sermon hari ini 400 tahun kemudian. Loh, siapa itu? Kapan Tuhan saya disembuhkan 400 tahun kemudian. Ya tapi ini yang terjadi kepada Abraham. Tapi dia bertahan karena segala sesuatu bisa berubah. Tapi ada satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Semua yang dia pernah janjikan kepada Abraham, semua akan terlaksana. Dan ini yang membuat Abraham menjadi bapa orang beriman karena dia berpegang kepada jangkar yang kuat tersebut. Saudara berbahagia karena in the gospel of Abraham, di dalam Injil Abraham, saudara mendapatkan jangkar tersebut. Kristus sudah mati demi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam perikop ini kami diingatkan ya Tuhan, betapa kami mendapatkan jangkar yang begitu kuat bagi hidup kami. Bahwa Tuhan rela menanggung segala konsekuensi pelanggaran covenant tersebut on our behalf, mewakili kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, dan ini yang membuat kami bisa seperti Abraham, bisa menantikan dengan penuh keyakinan. Bukan karena apa yang harus kami lihat. Ketika kami melihat sekeliling, kami mungkin masih penuh kekhawatiran, kami masih penuh kegalauan. Tapi ketika kami melihat ke atas, kami melihat kepada bintang-bintang ciptaanmu, kami sadar Engkau adalah Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Engkau tidak mungkin melalaikan janjimu. Dan inilah yang menjadi pengharapan, ini yang menjadi penghiburan, ini yang menjadi jangkar kekuatan bagi jiwa kami. Kalau kami sedang bergumul ya Tuhan, biarlah berita firman boleh menjadi berita kabar baik. Karena Injil adalah kabar baik bagi kami semua. Biarlah ketika kami terus bergumul lagi, ketika kami mulai galau, ketika pencobaan datang lagi ya Tuhan, ketika ombak gelombang datang lagi ya Tuhan, biarlah kami terus menunjukkan mata kami kepada Engkau di atas, melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.